Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan rumah dinas TNI Angkatan Darat Kodam 6 Mula Warman di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas. Pemadaman terkendala sulitnya akses masuk ke lokasi. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga. 8 rumah ludes terbakar. Karena di berbagai satuan, kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan api diperkirakan dari jaringan listrik, korslet mungkin ya, karena tiba-tiba mereka melihat api langsung membesar di atas. Jadi demikian mungkin. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban, ya, kemungkinan ada korban berupa barang-barang berharga seperti perhiasan dan dokumen mereka masing-masing. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mino Aziz, iNews melaporkan. Kapal pengangkut hasil tangkapan ikan mengalami kebakaran di perairan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kapal pencari ikan ini hendak mengangkut hasil tangkapan ikan di lautan Aravuru. 25 ABK berhasil dievakuasi petugas Pol Air dan TNI Angkatan Laut dan dibawa ke pos keamanan di Paiton dalam kondisi selamat. Meski anak buah kapal sudah berusaha melakukan pemadaman, namun besarnya api membuat ABK tidak mampu melakukan pemadaman. Penyebabnya itu yang setahu saya itu dari knalpot, sambungan elbow knalpot. Terus saya mau memadamkan udah nggak sempat, soalnya berdampingan dengan tangki solar. Udah saya ambil pemadam kebakaran udah nggak mampu, udah nggak sempat. Masih kosong, dia kapal penampung yang akan ngambil hasil ikan di lautan Merauke. Kejadiannya di mana ini? Kejadiannya di pantai Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kapal motor lautan Papua berangkat dari Pelabuhan Mayangan pada Senin pagi. Namun saat di perairan Paiton, tiba-tiba elbow knalpot mesin mengeluarkan api dan menyambar stok BBM yang berada di sisi mesin kapal. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Belasan warga Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, blokade ruas tol Cibitung Cimanggis, Bekasi, Jawa Barat. Buronan kasus pencabulan anak di bawah umur Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Akibat jalan rusak, seorang ibu di Sika, Nusa Tenggara Timur rela menggendong anaknya sejauh 3 km ke rumah sakit. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Kita awali informasi hari ini dari Jakarta, pemirsa, di mana petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos di Kota Bambu Utara, Palmerah. Petugas menangkap 4 pengguna narkoba serta barang bukti sabu serta bong. Depan, tutup. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terlibat kejar-kejaran dengan pengedar narkoba dalam razia di Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Palmerah. Petugas menangkap 4 pengguna sabu saat bertransaksi di lokasi. Keempatnya positif mengkonsumsi sabu saat dites urin. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti narkoba sabu di lapak-lapak yang digunakan pengedar untuk bertransaksi. Barang bukti yang diamankan diantaranya 4 kemasan kecil sabu dan belasan alatnya. Sebelumnya tim kami sudah memantau dan betul tim bisa mengamankan 4 orang dengan barang bukti
bukti 6 paket sabu ya. Dan 4 orang yang kita amankan ini semuanya positif. Ya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok remaja terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah fasilitas rusak akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang tinggal berseberangan saling serang menggunakan kayu, petasan, dan botol minuman. Bahkan beberapa di antaranya nekat membekali diri dengan senjata tajam demi bisa melukai lawan. Diduga tawuran dipicu oleh penyerangan sejumlah remaja asal Gang 5 yang membuat warga yang tengah mengaji ketakutan. Lagi menyerang keluar dari gang, 5 orang lah bawa senjata semua, tajam semua. Terus di sini posisi lagi anak-anak pada ngaji, makanya kita berdua yang di posisi ini lagi sepi sih, emang kosong. Terus ada yang kerja, kita tahan di situ biar nggak masuk anak-anak. Soalnya rame, anak-anak pada nangis semua. Petasan berapa gede-gede petasan. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat tawuran. Sejumlah fasilitas umum rusak karena terkena sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Belasan warga Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat memblokade ruas tol Cibitung Cimanggis, Bekasi, Jawa Barat. Aksi blokade sempat diwarnai kericuhan antara warga dengan petugas keamanan jalan tol. Aksi blokade jalan tol dilakukan belasan warga Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi blokade warga ini sempat diwarnai ketegangan antara warga dengan petugas keamanan jalan tol. Personel kepolisian yang mengawal aksi warga ini melerai warga agar tidak terjadi keributan antara warga dengan pengamanan jalan. Tidak hanya meletakkan dan membakar ban bekas, warga juga membangun tenda dan membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang dianggap warga merupakan tanah warisan. Pihak perwakilan warga mengaku tanah warisan milik warga yang kini dibangun jalan tol telah memiliki keputusan MA pada tahun 2008. Beliau menganggap bahwa ini adalah aset dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/2004. Padahal objek tanah ini sudah diletakkan sita dan sudah ada putusan sebelum ada Undang-Undang Nomor 1/2004. Yang perlu digarisbawahi, semua pihak mengaku membeli tanah dari orang tua klien kami. Warga berharap tanah warisan seluas 4,2 hektar yang kini dibangun jalan tol dapat segera diselesaikan dengan membayar ganti rugi kepada warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Tadi sebelum iklan kita sudah menjanjikan sebuah menu kuliner untuk pemirsa, Wilson. Betul sekali, yaitu nasi kelapa muda yang ditambah dengan olahan ikan sidat. Ini yang menjadi satu menu favorit. Nah, ini penasaran, ini gimana ya rasanya nanti? Betul sekali, apalagi ada kelapa itu kan manis, terus ikan gurih. Kita simak informasinya untuk Anda. Bertempat di Jalan Kaliurang, kilometer 16 Sleman, Yogyakarta, menu baru yang menjadi favorit pecinta kuliner tersedia. Menu baru yang menjadi andalan ini dinamakan segodegan atau nasi kelapa muda. Jika selama ini degan atau kelapa muda identik dengan minuman segar, maka di rumah makan ini kelapa muda diolah menjadi salah satu menu kuliner yang gurih dan lezat. Dinamakan segodegan atau nasi kelapa muda karena mengukus beras di dalam kelapa muda. Proses pembuatan segodegan menggunakan beras organik dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Hal ini agar nasi yang dihasilkan memiliki cita rasa yang unik. Kalau nasinya yang tekan ini? Ya, manis, enak juga.
Ya pemirsa, seorang bocah yang sedang mencari suaka bersama keluarganya mendatangi markas pemadam kebakaran. Ditemani ayahnya, sang bocah meminta bantuan petugas untuk melepaskan cincin yang tersemat di jarinya. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan, Sumatera Utara berupaya memotong cincin yang terpasang di jari seorang bocah warga negara Bangladesh. Petugas bekerja dengan sangat hati-hati menggunakan gerinda mini. Sang bocah datang ke markas damkar yang berada di Jalan Candi Borobudur ini ditemani ayahnya. Saat menunggu untuk mendapatkan suaka ke negara ketiga, bocah laki-laki ini merasakan sakit di jari manis kanannya akibat cincin yang dipakainya. Dalam waktu 20 menit, petugas berhasil memotong cincin dan melepaskannya. Di tangannya itu bengkak karena cincin yang dipakainya cincin titanium termasuk keras. Menyempit itu karena sudah berapa hari ya dia pakai, sudah ada 3-4 hari jadi bengkak, dan orang tuanya khawatir lalu kita tangani, namun kesulitannya ya maklum anak kecil, jadi kita harus lebih ekstra hati. Petugas mengimbau jika masyarakat ada yang mengalami hal serupa, segera datang ke kantor pemadam kebakaran untuk mendapatkan pertolongan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di iNews siang hari ini, saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.